Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Afifi Rizky Maulida, Altin Qoliatus Suraya Fida, dan saya sendiri Aminatul Siti Zulaika pada mata kuliah materi dakwah yang diampu oleh Bapak dosen Asmi Mustaqim MA. Di sini kami akan membawakan materi yang berjudul etika dalam mengutip sumber pesan dakwah. Pembahasannya ada 4. Yang pertama, pengertian sumber pesan dakwah. Kedua, jenis-jenis sumber pesan dakwah. Ketiga, kandungan dan karakteristik pesan dakwah. Dan keempat, etika mengutip sumber pesan dakwah. Pembahasan yang pertama, pengertian sumber pesan dakwah. Dakwah merupakan seruan atau ajakan untuk berbuat kebajikan dalam menaati perintah dan menjauhi larangannya, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian pesan atau mad'ah atau maddah atau message, artinya segala sesuatu yang disampaikan oleh dai kepada mat'u dalam kegiatan dakwah. Pembahasan yang kedua, jenis-jenis sumber pesan dakwah. Ada 7. Yang pertama, Al-Quran dan hadis merupakan pokok sumber pesan dakwah dan merupakan acuan bagi sumber-sumber lainnya. Yang kedua, pendapat para sahabat. Pendapat para sahabat Nabi Muhammad SAW ini bernilai tinggi karena dekat dengan Nabi dan belajar langsung dari Nabi. Yang ketiga, pendapat para ulama. Pendapat para ulama ini mendukung dan merinci kandungan Al-Quran dan hadis, masalah yang belum diselesaikan yang ada pada Al-Quran dan hadis. Yang keempat, hasil penelitian ilmiah. Adanya penelitian ilmiah dapat membuktikan suatu kejadian sehingga umat lebih bisa memahami dan mengerti apa yang disampaikan. Bahkan pakar non-muslim pun mengakui kebenaran isi Al-Quran setelah melakukan penelitian. Kemudian yang kelima, kisah teladan. Dalam Islam, kisah teladan dapat dijadikan sebuah ajaran sebagai pesan dakwah, seperti kisah Luqmanul Hakim, Asbabul Kahfi, dan sebagainya. Kemudian yang keenam, berita dan peristiwa. Berita dan peristiwa dapat memperluas wawasan dalam mencerna pesan sehingga mat'u memiliki wawasan yang luas. Berita ini harus bersifat benar dan peristiwa yang faktual. Kemudian yang ketujuh, karya sastra dan seni. Contohnya seperti syair, pantun, puisi, qasidah, nasyid. Karya sastra ini memuat nilai keindahan dan kebenaran sehingga lebih berkesan kepada mat'u. Secara global, pesan dakwah terdiri dari 3 tema atau 3 macam yang sesuai dengan ajaran inti agama Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan, di mana ketiga tema tersebut diletakkan secara hierarki. Artinya, dalam membentuk pribadi seorang muslim harus didahului oleh akidah atau iman, lalu mengamalkan syariah atau Islam, dan kemudian membentuk akhlak mulia atau ihsan. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu mengenai karakteristik dan kandungan pesan dakwah. Nah, karakteristik dan kandungan pesan dakwah itu berisi tentang kandungan yang berada dalam Al-Quran yang dikembangkan menjadi beberapa disiplin ilmu pengetahuan Islam. Nah, dengan demikian pesan dakwah itu hendaknya berkaitan dengan yang pertama, ayat-ayat yang berkaitan dengan manusia, hubungan manusia dan keyakinannya. Lalu yang kedua, hubungan manusia dengan manusia. Yang ketiga, hubungan manusia dengan Tuhannya. Lalu yang terakhir, manusia dengan alam. Nah, untuk dai sendiri untuk menyampaikan pesan-pesan dalam dakwah itu memiliki karakteristik. Yang pertama, orisinil Allah Subhanahu wa taala, membawa keberkahan dan mudah dipahami. Yang ketiga, mencakup semua bidang. Yang terakhir, masuk akal dan seimbang. Nah, untuk namanya sendiri pesan dakwah itu tidak boleh memaksa, bersifat manusiawi, dan dakwah itu sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh dai tersebut. Oke, selanjutnya adalah etika dalam mengutip sumber-sumber pesan dakwah. Semua orang dapat berbicara tentang moral dengan mengutip ayat Al-Quran sekalipun. Akan tetapi,
Hal itu dimaksudkan untuk pembenaran atau dasar bagi kepentingan nafsunya semata. Maka demikian itu bukan termasuk pesan dakwah. Pesan dakwah pada garis besarnya terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah Al-Quran dan hadis, dan pesan tambahan atau penunjangnya yaitu selain Al-Quran dan hadis. Kemudian etika dalam mengutip Al-Quran. Etika dalam Al-Quran itu seperti penulisan dan pengucapan ayat Al-Quran harus benar. Kekurangan satu huruf saja atau kesalahan tanda baca dapat mengubah makna dari pesan yang disampaikan oleh Al-Quran tersebut. Kemudian penulisan atau pengucapan Al-Quran sebaiknya disertai dengan terjemahnya. Hal ini dimaksudkan agar mitra dakwah dapat memahami arti dari ayat Al-Quran tersebut. Kemudian ayat Al-Quran ditulis pada lembar dakwah. Ayat Al-Quran ditulis pada lembaran yang tidak mudah diletakkan pada tempat kotor atau mudah diinjak. Begitu pula dengan pengucapan Al-Quran, sebaiknya dilakukan dalam keadaan berwudu atau dalam keadaan suci. Kemudian yang kedua adalah etika dalam mengutip hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Penulisan dan pengucapan hadis harus benar. Kesalahannya dapat menimbulkan perubahan makna, namun kesalahan ini tidak lebih berat dibandingkan dengan kesalahan penulisan atau pengucapan ayat Al-Quran. Penulisan atau pengucapan hadis sebaiknya disertai dengan terjemahnya. Mengapa? Agar pengertiannya dapat dipahami oleh mitra dakwah. Kemudian nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta nama perawi, sahabat dan perawi penulis kitab hadis harus disertakan. Kemudian pendakwah harus memprioritaskan hadis yang lebih tinggi kualitasnya. Pengungkapan hadis harus sesuai dengan topik yang dibicarakan. Selanjutnya adalah etika dalam mengutip pendapat ulama. Yang pertama adalah tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian menyebut nama ulama yang dikutip, mengetahui argumentasinya agar terhindar dari kepengikutan yang tidak jelas. Memilih pendapat ulama yang tertulis pada pendapat yang didapat dari komunikasi lisan. Kemudian memilih pendapat ulama yang paling kuat dasarnya dan paling besar manfaatnya untuk masyarakat, serta menghargai setiap pendapat ulama meski kita harus memilih salah satunya. Sebaiknya kita mengenal jati diri ulama walaupun tidak sempurna sebelum mengutip pendapatnya. Nah, yang terakhir adalah etika dalam mengutip hasil penelitian ilmiah. Yang pertama adalah menyebut nama penelitinya atau lembaga apabila melibatkan suatu lembaga. Kemudian menyebut objek penelitian yang sesuai dengan topik dakwah. Disajikan dengan kalimat yang singkat dan jelas, disampaikan kepada mitra dakwah yang memahami fungsi penelitian, disampaikan untuk menguatkan pesan utama dakwah, bukan sebaliknya. Pesan utama dakwah dipakai untuk memperkuat hasil penelitian.